Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira ya qadri azamati dzalika fi kulli waqtin wa hinin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa wassi' fiyya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal wa ya hasanal fi'al wa ya qa'iman bila zawal wa ya mubdi'an bila misal falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita senantiasa dalam nikmat Islam, iman dan ihsan. Pagi ini saya ingin berbagi kajian landasan tauhid bagi sains atau bagi ilmu pengetahuan. Bagaimana relasi kita dengan Allah di tengah perkembangan ilmu pengetahuan yang luar biasa, sehingga kita bisa betul-betul menghadirkan fikih peradaban para ulama kita, mereka yang betul-betul serius dalam konteks kajian keilmuan, bagaimana ilmu relasinya dengan kehidupan. Mereka sangat serius melakukan tadabbur, sebuah perenungan mendalam yang sangat bernuansa dialektik dengan Al-Khaliq. Al-Khaliq ini adalah sang ada atau wujud. Wujudu wujudul mutlak, wujudu bila makan. Dialektika itu bisa dari hati, meski dalam jarak yang dekat maupun dalam jarak yang jauh, yang betul-betul melalui proses dialektika penuh penghayatan, perenungan, pemikiran, ketulusan untuk mendapatkan makna di balik relasi suci antara Allah dan manusia di tengah alam makhlukat, yang posisi manusia sebagai khalifatullah fil ardi di hadapan sang Khalik. Hal yang menarik dari Al-Ghazali ini itu bisa kita pelajari di kitab Al-Munqidh minadh Dhalal, di kitab Kimya'us Sa'adah, di kitab Al-Mishkah Ihya Ulumuddin. Beberapa catatan penting dari kitab tersebut itu dapat kita pahami bagaimana Al-Ghazali memadukan landasan tauhid dengan sains, dengan ilmu pengetahuan. Bagaimana mungkin itu bisa dikaitkan antara Allah sebagai prinsip dalam konsep tauhid dengan ilmu pengetahuan yang lebih menekankan pada gejala-gejala atau perkembangan seputar alam makhlukat. Kehadiran Al-Ghazali ini menarik karena bisa menjadi jembatan para pemikir sebelumnya, sebelum Imam Ghazali, dengan para pemikir sesudahnya, atau ulama sebelum Imam Ghazali dengan ulama setelah Imam Ghazali. Keberhasilan Al-Ghazali sehingga disebut sebagai Hujjatul Islam, yang bisa menyatukan antara komunitas ulama di bidang fikih
dan komunitas ulama di bidang tasawuf yang di sana sedang mengalami konflik keilmuan yang luar biasa, yang tidak bisa dipisahkan dalam ruang publik sebagai bentuk diskursus yang boleh dikata sangat sengit. Tetapi dengan kehadiran Imam Ghazali, justru dua ilmu yang saling dipertentangkan oleh para ulama di zamannya sesuai dengan bidang di antara dua ilmu ini, justru bisa disatukan oleh Imam Ghazali dan menjadi ilmu yang sangat terkait antara tasawuf dan fikih, fikih dan tasawuf, yang kedua-duanya tidak bisa dipisahkan. Dan itu tercatat, tersusun dengan rapi di kitab Imam Ghazali yang sering kita kenal dengan kitab Ihya Ulumuddin. Tentang Al-Ghazali, pertanyaannya sederhana juga. Mengapa penting mengkaji Al-Ghazali yang sudah ratusan tahun yang lalu di tengah perkembangan ilmu pengetahuan? Pentingnya mengkaji Al-Ghazali karena muncul di sebagian benak pikiran manusia, masyarakat modern, itu seolah-olah perkembangan pengetahuan itu tidak ada hubungannya dengan tauhid. Dan tauhid tidak bisa menjawab masyarakat modern di tengah perkembangan pengetahuan. Ini problem. Dianggap ilmu pengetahuan sudah sangat maju, bisa menjawab problem kemanusiaan. Apalagi ketika tokoh-tokoh agama yang muncul itu kelompok-kelompok Ba'alwi, para habaib, yang bersikap kekanak-kanakan dan lucu. Ini yang nampak dari beberapa penceramah dari Ba'alwi. Seolah-olah tidak perlu ilmu pengetahuan, mereka penikmat media-media teknologi informasi untuk membangun glorifikasinya itu. Yang lebih luar biasa, mereka manusia-manusia yang mencerminkan sikap sosok yang bertauhid, tapi kecenderungan ceramahnya lebih banyak yang ke dirinya sendiri dan ke komunitas yang dalam satu hablum grupnya, katakan begitu. Ini kan seperti membangun distorsi relasional antara landasan tauhid bagi sains, ilmu pengetahuan. Ilmu ya ilmu. Ilmu bisa berdiri sendiri dan bisa menjawab problem kemanusiaan dan kehidupan umat manusia. Pandangan yang positivistik ini tanpa disadari betul-betul telah memisahkan antara landasan tauhid bagi ilmu pengetahuan. Kehebatan Al-Ghazali bisa memastikan mana ilmu yang berhubungan dengan tauhid, mana ilmu yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, dan mana kebenaran yang bisa dipastikan dan mana kebenaran yang tidak bisa dipastikan. Itu terasa sekali dari karya Al-Ghazali di kitab Al-Munqidh Abdullah. Gaya berpikir Imam Abu Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali ini berpengaruh di kalangan ulama Sunni pasca beliau, dan juga mempengaruhi kita semua, bisa mempengaruhi corak berpikir umat Islam. Beliau bisa memilah
memilih betul konsep tauhid, konsep pengetahuan, dan konsep kebenaran itu sendiri yang berkaitan dengan empirisme yang bersifat dengan hisyat atau indrawi, dan yang berkaitan dengan rasionalisme atau sesuatu yang bisa terfikirkan, terrasionalisasikan. Dan juga Imam Al-Ghazali mampu menguatkan teks kewahyuan dan kenabian. Di tengah diskursus keilmuan, Imam Ghazali merupakan sosok ulama yang luar biasa, yang bisa membongkar kepalsuan Imam Maksum. Oh, Imam Maksum ini luar biasa pengaruhnya pada zaman Imam Ghazali, dan banyak pengikutnya, semuanya bicara tentang agama dan menjadikan agama sebagai candu untuk kehendak kuasa para Imam Maksum, membangun hegemoni dan relasi kuasa, seolah-olah mereka terbentengi oleh tembok yang sangat kokoh dengan mengatasnamakan Imam Maksum, dengan mengatasnamakan Ahlul Bait, dengan mengatasnamakan cucu Nabi, orang-orang yang memiliki otoritas kuat. Tapi kebohongan dan kedustaan yang mereka bangun di hadapan umat, yang umat pada tidak tahu. Imam Ghazali mampu menjebol ini, sehingga Imam Ghazali mampu mendudukkan antara konsep tauhid yang memang harus diajarkan kepada umat, konsep perkembangan pengetahuan yang harus diajarkan oleh umat, tapi juga mampu membongkar kedustaan kelompok-kelompok tertentu yang selalu menyampaikan agama atas nama agama, tapi sebenarnya di situ ada kehendak kuasa komunitas para Imam Maksum dan juga untuk keluarga-keluarga mereka yang sengaja ditanam di tengah masyarakat Muslim untuk mendapatkan perlakuan yang istimewa, yang justru mencerabut kesadaran tauhid umat, mencerabut kesadaran kewahyuan kenabian umat, mencerabut kesadaran kemanusiaan umat, mencabut kesadaran umat sebagai manusia yang harus tercerahkan dan terbebaskan dari candu-candu agama. Tercerabut semua itu karena sudah dijadikan satu, karena sudah terkooptasi dengan doktrinasi para Imam Maksum. Yang itu salah satu kelebihan Imam Ghazali, mampu membongkar Imam Maksum. Yang sekarang ini muncul, kita saksikan semua pola tingkah para habaib yang cenderung menjadikan agama sebagai sebuah jalan pintas untuk mendapatkan keagungan kelompok mereka di dunia, yang itu bisa kita pahami perbuatan dan tingkah mereka ini tidak terlepas dari jejak-jejak yang pernah ada di zaman Imam Ghazali terkait dengan Imam Maksum itu. Jadi ini bahaya kalau nggak dibongkar. Kelebihan Al-Ghazali mampu menghadirkan konsep tauhid tidak hanya dalam wilayah keyakinan, tidak hanya dalam wilayah kewahyuan, tapi konsep tauhid ini betul-betul mengakar dalam wilayah gerakan pencerahan dan pembebasan yang bisa dirasakan secara langsung oleh manusia, sehingga berdampak pada nilai-nilai kemanusiaan. Sehingga tauhid itu akhirnya bisa diukur kebenarannya dengan
sejauh mana kesadaran kemanusiaan seseorang. Kesadaran kemanusiaan seseorang juga bisa diukur kebenarannya yang memiliki nilai-nilai ketauhidan, sehingga gerakan kemanusiaan tidak mudah dirobohkan karena memiliki akar atau ikatan yang kuat dengan prinsip ketauhidan. Yang kesemuanya ini bisa dilepaskan dari sistem halusinasi yang disertakan oleh para imam maksum. Nah, kecenderungan sebuah imam yang sebenarnya lebih ingin memanjakan kehadiran mereka dan kelompok-kelompok mereka serta keluarga mereka di hadapan umat atas nama agama yang diciptakan dengan cara candu itu, dengan cara halusinasi dan imajinasi itu. Tetapi oleh Imam Ghazali menjebol tembok besar Imam Maksum ini dengan kemampuan beliau memposisikan, merekonstruksi, memaknai kembali antara konsep tauhid, konsep ilmu pengetahuan, dan konsep ilmu-ilmu keislaman, serta relasinya dengan kelompok-kelompok atau komunitas yang mengatasnamakan Imam Maksum atau kelompok-kelompok yang disucikan oleh Allah. Imam Ghazali adalah seseorang ulama yang saya pahami betul-betul memiliki concern, kepedulian yang tinggi untuk menyingkirkan agama candu, agama halu, agama yang hanya dijadikan sebagai instrumen atau kedok mereka yang ingin menguasai spiritualitas umat melalui agama yang dengan keberhasilan penguasaan spiritualitas umat ini, dia akan memiliki kerajaan secara kerajaan spiritual, sehingga menguasai spirit umat yang dalam kekuasaan dia. Nah, sosok-sosok seperti ini itu ingin menciptakan kerajaan spiritual yang dia akan bebas melakukan perbudakan spiritual di tengah sistem kerajaan yang disebut kerajaan spiritual, yang rajanya adalah dia dan keluarga dan kelompoknya. Semua orang akan menjadi budak-budak dia melalui kendali agama yang didistorsi oleh kepentingan kelompok-kelompok yang merasa suci dan disucikan ini. Ini yang dikritik habis-habisan oleh Imam Ghazali, yang sekarang muncul lagi di tengah kehidupan umat yang notabene mengikuti tasawuf Imam Ghazali. Betul-betul tidak disadari oleh kelompok-kelompok tertentu. Ya. Imam Ghazali betul-betul ingin mengembalikan agama candu ini kepada konsep tauhid. Sehingga tidak menambah halusinasi umat. Mengembalikan agama candu ini kepada kepasrahan secara total umat beragama kepada Allah, bukan pada kelompok-kelompok yang menciptakan agama candu ini atas nama agama yang benar, tapi sebenarnya merusak agama. Dan itu mereka tunjukkan dengan pola-pola beragama yang penuh halusinasi, imajinasi, yang memainkan umat beragama ini terbius dengan halusinasinya, sehingga menjadi umat yang penuh dengan halusinasi yang mereka imajinasikan sebagai sebuah pengikut agama yang taat, padahal merusak agama, mencerabut konsep tauhid.
menghapus ilmu pengetahuan, menghapus peradaban. Ini yang ingin sebenarnya dikuatkan oleh Imam Ghazali di kitab Ihya Ulumuddin. Itu betul-betul ingin mengembalikan umat Islam pada konsep tauhid, pada konsep tauhid yang benar, sesuai dengan kesadaran qalbul, sesuai dengan rasa empati simpati hati manusia, pada keutamaan dan kebenaran, pada kemanusiaan yang didasarkan pada kesadaran tauhid yang tinggi. Mengembalikan akal, nalar manusia, indera khisiat manusia kepada Allah. Karena baik hal-hal yang terkait dengan rasionalitas, indrawi atau empirisme, itu semua semu, tidak menjadi dasar sebagai kebenaran mutlak, karena kebenaran mutlak itu ya Allah. Apalagi yang mengandung halusinasi yang disampaikan oleh kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Imam Maksum atau cucu Nabi, kelompok yang membangun kerajaan spiritual untuk menyelamatkan dan menjadikan keluarga-keluarga mereka sebagai orang-orang yang harus dipuja oleh umat, yang secara langsung mencerabut konsep tauhid dan kemanusiaan. Konsep tauhid Al-Ghazali itu kan sebenarnya konsep tauhid yang untuk memastikan, melalui konsep tauhid itu sebagai sebuah syarat manusia untuk mendapatkan pengetahuan, kebenaran dan keutamaan dalam hidup, yang tidak tercerabut dari akar kebenaran itu sendiri, yang sengaja dibelokkan oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab, di antaranya kelompok-kelompok yang selalu ingin menjadikan komunitas mereka sebagai komunitas cucu Nabi atau orang-orang yang maksum, orang-orang yang terjaga, yang tidak bisa dibanding-bandingkan dengan kelas-kelas komunitas yang lain. Apa itu program utama Imam Ghazali? Ya, kritik Imam Ghazali terhadap kelompok-kelompok yang maksum ini. Juga kelompok-kelompok yang mengandalkan akal. Juga kelompok-kelompok yang mengandalkan empirisme. Tapi tidak kalah bahayanya di antara seluruh yang bahaya ini, yang akan mencerabut konsep tauhid manusia, itu justru terletak pada kelompok yang maksum ini, mengaku maksum atau dimaksumkan. Ini salah satu kelompok yang paling berbahaya di dunia dalam perspektif Imam Ghazali. Imam Ghazali punya pertanyaan menarik yang bisa kita temukan, paling tidak bisa kita tarik dari kajian Al-Munqidh Mantolak, tentang pentingnya manusia ketika belajar mengkaji keilmuan atau mendalami ilmu untuk menjawab sebuah pertanyaan dasar. Apa yang ingin saya ketahui secara pasti, sehingga orang itu tidak masuk dalam ranah halusinasi. Pertanyaan yang kedua yang diajukan Imam Ghazali adalah, apa yang seharusnya saya lakukan? Bagaimana melakukan sesuatu secara tepat dalam pengembangan pengetahuan, relasinya dengan konsep tauhid. Al-Ghazali sebenarnya juga tidak menolak ilmu kalam,
karena memang guru-guru beliau juga banyak dari ulama kalam. Tapi Al-Ghazali secara pelan-pelan juga mengkritik mereka yang terlalu jatuh atau terbuai dalam perspektif kalam, yang dalam konteks mengandalkan nalar sebagai sebuah dasar membangun argumentasi rasional terkait dengan ketauhidan dan kewahyuan, sehingga tanpa menyampaikan akal, tapi sebenarnya Al-Ghazali ingin memastikan akal itu tidak bisa menjadi sumber utama dalam memahami kewahyuan atau dalam merasionalisasikan kehadiran Tuhan, kehadiran Allah Al-Khaliq dalam ruang berpikir manusia. Jadi tidak bisa akal itu bisa menyimpulkan sesuatu itu disebabkan apa dengan siapa, tetapi sebenarnya di sana sebenarnya ada sebab kronologis yang sangat empiris, tetapi juga tidak selamanya demikian. Karena itu kebenaran yang bersumber dari dua hal ini saja tidak bisa dijadikan acuan sebagai sebuah kebenaran, karena nanti masih bisa diperdebatkan dan pada ujungnya juga akan melahirkan keraguan bagi yang telah mendapatkan kemenangan dalam perdebatan ini. Kalau kita sangat radikal terhadap pengalaman empiris, kita juga tidak pernah sungguh-sungguh bisa mendapatkan kesimpulan apa yang mengakibatkan terjadinya sebuah peristiwa dan apa yang akan terjadi dari peristiwa itu yang bisa ditarik dalam sebuah kawasan empiris, karena semuanya itu akan berlalu dan pada titik terdalam akan menemukan sebuah simpulan yang semu, meskipun itu empiris.